Preman Arab Saudi tebar ancaman jelang jumpa timnas Indonesia di ronde ketiga. Pelatih Cina tak pandang sebelah mata timnas Indonesia di ronde ketiga. Komentar tegas Erick Thohir setelah perpanjang kontrak Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akun AFC diserang netizen usai hukum Sintayong, Ipar Jenner dan Justin Hubner gegara sentil Qatar. Akun Instagram AFC diserang oleh netizen Indonesia usai Komdis AFC menjatuhkan sanksi denda kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong dan dua pemainnya yaitu Ipar Jenner dan Justin Hubner. Ya, Sintayong, Justin Hubner dan Ipar Jenner disanksi AFC karena mengeluarkan reaksi yang tak pantas di Piala Asia U23 2024. Sintayong, Jenner, dan Hubner mendapat sanksi denda yang berbeda-beda, namun ketiganya punya hak banding. Hubner dan Jenner didenda $5.000 atau setara 81 juta, sedangkan Sintayong didenda lebih besar yakni $7.500 atau setara 122 juta. Akibat keputusan tersebut, akun Instagram AFC pun mendapat serangan komentar dari netizen Indonesia. Kecaman, kritikan, hingga sindiran dari netizen mengalir deras di kolom komentar Instagram AFC. Timnas Indonesia U23 yang saat itu menyelesaikan laga dengan 9 pemain dan menelan kekalahan 0-2 dari Qatar dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan kontroversial. Kekalahan ini diwarnai keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang mengundang perdebatan. Bukan hanya terkait kartu kuning kedua untuk Ipar Jenner, tetapi sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil. Masyarakat Thailand sebut timnas Indonesia akan hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Netizen Thailand dengan akun TikTok @2games.2 memberi sindiran kepada timnas Indonesia. Akun ini menyebut timnas Indonesia bakal hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam prediksi yang mereka keluarkan, timnas Indonesia hanya mendapatkan 6 poin dari 10 pertandingan. Dalam perhitungan akun tersebut, koleksi 6 angka belum cukup mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4 besar. Sekedar diketahui, hanya juara dan runner-up grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, tim-tim yang menempati peringkat 3 dan keempat bakal melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang di rumah Indonesia, tulis akun tersebut. Selintas memang sulit bagi timnas Indonesia bersaing meski hanya untuk finish di 4 besar. Namun apapun bisa terjadi di dalam sepak bola, termasuk melihat tim yang tidak diunggulkan meraih hasil positif. Peluang timnas Indonesia bersaing di babak ketiga semakin besar jika PSSI berhasil mengantarkan pemain diaspora tambahan. Kabarnya Federasi Sepak Bola Indonesia ini sedang mendekati sejumlah pemain keturunan. Dari beberapa nama yang dikaitkan, nama oleh Romeni dan Kevin Dix yang paling senter terdengar akan dinaturalisasi menjadi WNI. Karena itu menarik menanti aksi timnas Indonesia di laga-laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Komentar tegas Erick Thohir setelah perpanjang kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomentar setelah memperpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, Sintayong memperpanjang kontrak selama 3 tahun lagi dengan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap melatih Garuda sampai 2027. Sebelumnya, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada 30 Juni 2024. Ia juga sempat tidak kunjung menandatangani kontraknya. Erick Thohir membahas keberhasilan Sintayong meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan timnas Indonesia U23 ke babak playoff Olimpiade Paris 2024. Coach Sintayong telah membawa timnas Indonesia sampai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan sampai playoff Olimpiade 2024. Kinerjanya telah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar timnas Indonesia makin maju, berprestasi dan mendunia, ujar Erick Thohir. Bukan lawan enteng, pelatih Cina tak pandang sebelah mata timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia.
Pelatih Cina Branko Ivankovic memberikan respon usai timnya masuk grup neraka di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya tidak ada negara yang lemah termasuk timnas Indonesia. Cina akan menjadi rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Naga adalah penghuni pot 5, sehingga sang pelatih mengakui akan bertemu tim-tim yang sulit. Lebih lanjut, juru taktik asal Kroasia ini mengatakan bahwa grup C lebih sulit ketimbang grup lainnya. Ia mengatakan tidak ada tim yang lemah. Kami berada di pot kelima dan kami tahu tidak akan segrup dengan tim-tim yang lemah. Ya, ini adalah undian yang sulit bagi kami. Ini adalah grup tersulit dibandingkan dengan grup A dan grup B, ujar Ivankovic. Artinya dari respon pelatih Cina tersebut, ia tidak memandang remeh timnas Indonesia yang berstatus penghuni pot 6. Timnas Indonesia menjadi tim ranking FIFA paling buncit di grup C. Adapun Cina akan bertemu timnas Indonesia lebih dulu di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang. Sementara timnas Indonesia akan menjalani laga kandang melawan Cina pada 5 Juni 2025 tahun depan. Wajib waspada, preman Arab Saudi tebar ancaman jelang jumpa timnas Indonesia di ronde ketiga. Timnas Indonesia harus waspada kepada preman Arab Saudi Al-Bulai yang pernah memprovokasi bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ya, Arab Saudi merupakan salah satu lawan yang bakal dihadapi timnas Indonesia pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Salah satu dari sekian banyak laga yang dinantikan adalah melawan Arab Saudi pada 5 September dan 19 November 2024. Pasalnya ada sosok Al-Bulai yang dikenal sebagai preman Arab Saudi karena permainan keras dan keberaniannya dalam memprovokasi lawan. Pemain yang berasal dari klub Al-Hilal di Liga Pro Arab Saudi ini tidak segan berkonfrontasi dengan lawan-lawannya. Beberapa nama besar seperti Lionel Messi, Luis Suarez, dan Cristiano Ronaldo pernah menjadi korban provokasi back berusia 34 tahun ini. Momen yang masih cukup hangat adalah ketika dia memancing Messi di laga Piala Dunia antara Arab Saudi melawan Argentina. Pada laga yang dimenangkan 2-1 oleh Arab Saudi itu, Al-Bulai mencoba memancing emosi Lionel Messi. Dia tampak berbicara di depan wajah mantan pemain Barcelona tersebut, hingga rekan-rekannya di timnas Argentina sangat marah. Cristiano Ronaldo juga sempat mendapat provokasi dari Al-Bulai hingga mendapatkan kartu merah dari wasit. Mulanya dia mencoba menempel ketat Cristiano Ronaldo pada laga semifinal Piala Super Arab Saudi yang mempertemukan Al Nassr lawan Al-Hilal. Pada akhir babak kedua, Cristiano Ronaldo terpancing emosinya hingga menyikut Al-Bulai. Dengan rekam jejak seperti itu, maka para pemain timnas Indonesia harus benar-benar waspada terhadap provokasi yang diberikan Al-Bulai nantinya. Bukan cuma Marcelino Ferdinand, Oxford United dirumorkan minati Nathan Choaon. Klub yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship dirumorkan akan merekrut dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Nathan Choaon. Rumor Marcelino Ferdinand ke Oxford United berhembus lebih dulu, sebab kontraknya bersama KMS Kadense akan habis Juni 2024. Peluang wonderkid timnas Indonesia gabung ke Oxford United terbuka lebar karena klub ini adalah milik pengusaha tanah air yaitu Anindya Bakri serta Erick Thohir. Bukan hanya Marcelino yang ternyata dirumorkan akan hengkang ke Oxford United, satu nama lain adalah Nathan Choaon. Rumor ini berhembus dari akun fanbase Swansea City di media sosial X. Saat ini Nathan memang berstatus pemain Swansea City. Menurut laporan akun X1 Express, Oxford United sedang memantau perkembangan Nathan Choaon. Bahkan dari laporan Swansea Independent, pihak Swansea City juga ingin melepaskan pemain berusia 23 tahun ini. Jika terrealisasi, maka Marcelino dan Nathan bisa saja berduet di lini tengah Oxford United. Apalagi di timnas Indonesia, Nathan yang berposisi asli sebagai bek kiri justru lebih sering dimainkan sebagai gelandang bertahan oleh Sintayong. Pernah dibuat deg-degan, pelatih Australia ogah remehkan timnas Indonesia. Pelatih Australia Graham Arnold ogah meremehkan timnas Indonesia. Pasalnya, Socceroos sempat dibuat deg-degan skuad Garuda ketika kedua tim bertemu di Piala Asia 2023. Ya, Australia akan kembali melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di grup C, Australia menjadi salah satu tim yang diunggulkan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan AFC pada 2006, mereka selalu bisa lolos dari babak kualifikasi.
Posisi juara grup dan runner-up akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan posisi 3 dan keempat akan kembali bertarung di ronde keempat. Graham Arnold mengakui persaingan di grup C cukup berat, termasuk timnas Indonesia yang dianggap menjadi yang paling lemah di grup ini. Arnold menyebut timnas Indonesia berkembang pesat dalam sepak bola. Ia pernah mengalaminya sendiri saat berjumpa di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ketika itu, Australia sempat kesusahan melawan timnas Indonesia di babak pertama, meski pada akhirnya Socceroos menang telak 4-0. Meski begitu, Australia saat ini akan lebih serius lagi menatap pertandingan. Tentu targetnya adalah lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami bertemu mereka di Piala Asia, jadi kami menyadari mereka sebagai sebuah tim. Tetapi yang paling penting adalah kami fokus pada diri kami sendiri, dan ada baiknya sekarang pengundian telah selesai. Kami tahu persis apa yang ada di depan kami dan kami akan bergerak maju, jelas Graham Arnold.